Saudaraku Shalom, saya sampaikan renungan pendek pagi ini kepada saudara dan saya beri judul Dosa dan Konsekuensinya atau Akibatnya. Teksnya diambil Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1-6 berbunyi demikian. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah mereka sampai dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak, sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang datang ke negeri itu untuk memusnahkannya, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Saudara sekalian, hidup orang Israel sama seperti kebanyakan hidup manusia, selalu mengalami jatuh bangun. Tetapi sebenarnya yang sangat membingungkan kita adalah bahwa orang Israel itu dipilih Tuhan dan dituntun Tuhan sedemikian ajaib, dengan keajaiban, dengan hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah dialami oleh bangsa lain. Bangsa Israel mendapat kehormatan, berkat dan anugerah tiada tara sejak mulai mereka keluar dari Mesir sampai mereka tinggal dan menetap di tanah Kanaan. Tetapi seperti kita baca tadi, bangsa Israel pada waktu setelah mapan dengan segala keadaan yang baik, kemudian melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka lupakan kebaikan Tuhan. Mereka abaikan sabda Tuhan. Mereka mengumbar hawa nafsu. Mereka melakukan apa yang menurut mereka menyenangkan. Abai terhadap hukum Tuhan dan firman Tuhan. Kemudian dalam kisah tadi kita membaca, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh orang Midian. Dan mereka ditindas Midian itu 7 tahun lamanya. Dalam zaman itu, selama 7 tahun itu, hidup mereka luar biasa mengerikan. Jadi akhirnya mereka begitu takut kepada orang Midian sampai mereka membuat tinggal di gua-gua di gunung-gunung dalam keadaan yang sangat sulit. Bayangkan, apalagi kalau musim dingin misalnya, bagaimana hidup di gua-gua. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan bukan hanya itu. Orang Midian dan orang Amalek bahkan datang berbanyak-banyak seperti belalang. Mereka bawa ternak mereka, berkemah di sana. Dan itu dilakukan setiap kali orang Israel habis menabur benih. Sehingga semua ladang pertanian itu hancur dulu, tidak menyisakan makanan. Dan bahkan dirampas oleh orang Midian dan Amalek semua harta atau kekayaan milik orang Israel. Domba, lembu, keledai tidak tersisa. Sehingga teks kita berkata, orang Israel menjadi sangat melarat. Dosa yang dilakukan dengan sengaja. Sekali lagi karena orang Israel sudah tahu persis kebaikan Tuhan, mengalami itu, dan tahu persis sabda Tuhan dan perintah Tuhan. Tapi mereka melakukan dengan sengaja, melawan Tuhan, membelakangi Tuhan, dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Konsekuensinya sangat mengerikan. Bayangkan 7 tahun dalam kemiskinan, ketakutan, sembunyi, dan mereka sangat menderita. Saudaraku, yang ingin saya katakan adalah dosa itu menghilangkan damai sejahtera. Kalau orang berdosa, dia tidak pernah damai. Selalu ada ketakutan, ada kekhawatiran. Orang yang melakukan korupsi, katakanlah begitu, walaupun dia sembunyikan uang, dia akan takut, jangan-jangan nanti ada polisi, jangan-jangan nanti ketahuan. Dan kalau ketahuan, maka kehormatan seorang pejabat yang korupsi akan hilang, dan dia masuk penjara. Keluarga sanak familinya dipermalukan, terhina oleh laku celah. Saudaraku, mengapa? Karena dosa selalu membawa konsekuensi yang luar biasa. Karena itu, saudaraku, sebagai umat Kristen, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup kudus. Dan jangan sampai kita menjadi umat yang mengumbar hawa nafsu, yang silau terhadap dunia, sehingga kita terjerumus kepada kejahatan. Firman Tuhan berkata, supaya kita tidak dikalahkan kejahatan, tetapi kita mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Semoga ini mengingatkan kita supaya kita menjadi umat yang dengar-dengar sabda Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diingatkan betapa dosa itu terlalu menipu, menjerat, dan menggoda manusia. Sehingga banyak manusia terjerumus ke dalamnya.
Tapi Tuhan, kami juga belajar dari firman bahwa konsekuensi atau akibat dosa itu sangat mengerikan. Seperti yang kami baca tentang kisah orang Israel berhadapan dengan orang Midian. Tuhan, tolonglah kami dalam zaman kami. Arus begitu deras, godaan begitu luar biasa. Tolong kami supaya kami tidak dikalahkan oleh tipu muslihat iblis dan melakukan yang jahat di mata Tuhan. Tapi supaya kami dengar sabda Tuhan dan hidup benar, bahkan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mohon berkat Tuhan untuk kami hari ini. Mohon berkat Tuhan untuk gerejamu. Mohon berkat Tuhan untuk negeri kami Indonesia. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Amin. Selamat pagi.